Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat pendengar semua. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja ya teman-teman ya. Kembali lagi di channelku, Komoditi Channel yang bahas seputar aplikasi Pi Network dan berita-berita terbaru dari Pi Network. Dan kita ingatkan juga kepada teman-teman pendengar yang hari ini belum klik petir, silahkan kalian segera buka akun Pi Networknya, kemudian kalian klik petirnya. Oke, seperti biasa di beranda kita informasinya masih info tanggal 14 Mei kemarin ya teman-teman. Dan sekarang sudah tanggal 21 ya. Tapi hari ini di beranda Pi kita masih belum ada update baru. Biasanya satu minggu Picor Team sudah merilis update baru ya di beranda Pi kita ya. Ini nggak tahu, kita sudah lebih ya dari satu minggu, tapi Picor Team belum merilis infonya ya. Mungkin beberapa hari lagi akan dirilis ya. Oke, di sini ada informasi ya teman-teman. Pi Network menyelesaikan peningkatan Node versi 23 utama setelah perombakan infrastruktur yang kompleks. Pi Network telah mencapai salah satu tonggak teknis paling signifikan dalam sejarah mainnetnya. Pada 20 Mei 2026, tim inti mengonfirmasi melalui @Picor Team ucapan selamat yang sebesar-besarnya kepada operator Node mainnet atas peningkatan ke versi 23. Sebagian besar node utama kini telah ditingkatkan dan protokol diharapkan akan segera beralih ke versi 23. Ini adalah salah satu peningkatan paling menantang hingga saat ini karena melibatkan beberapa peningkatan dan optimasi subsistem yang membutuhkan pemrosesan ulang data internal protokol 22. Nah ini ya, update ini bisa kalian lihat ya di akun Twitter resminya Pi Network ya. Kemudian ini bukan sekedar perbaikan perangkat lunak rutin. Yang baru saja diselesaikan oleh operator node adalah perombakan terkoordinasi dari 3 sistem kritis yang terpisah. Secara bersamaan, pada mainnet yang sedang berjalan, fakta bahwa sebagian besar node utama telah berhasil menyelesaikan migrasi merupakan demonstrasi signifikan dari keandalan infrastruktur dan komitmen operator yang mendukung jaringan Pi. Seperti yang telah kami bahas dalam panduan tenggat waktu peningkatan protokol 23 dan perpanjangan tenggat waktu hingga 19 Mei, peningkatan ini merupakan langkah yang paling menuntut secara teknis dalam seluruh rangkaian peningkatan protokol Pi. Dan kemajuan pesat sejak tenggat waktu menunjukkan betapa seriusnya komunitas operator node menanganinya. Kemudian apa yang sebenarnya diubah oleh pembaruan versi 23? 3 sistem sekaligus. Yang membuat peningkatan ini secara kategoris berbeda dari setiap langkah sebelumnya dalam rangkaian peningkatan Pi adalah bahwa peningkatan ini membutuhkan 3 migrasi besar terpisah yang harus terjadi secara terkoordinasi. Yang pertama, protokol 22 ke 23 gerbang kontrak pintar. Ini adalah perubahan utama, peningkatan dari protokol 22 ke protokol 23 menyelaraskan Pi mainnet dengan kemajuan Stellar Core terbaru dan secara khusus memungkinkan fungsionalitas kontrak pintar asli melalui soroban platform kontrak pintar Stellar. Ini adalah fondasi teknis yang membuka yang pertama, aplikasi terdesentralisasi atau dApps. Pengembang kini dapat membangun dan menyebarkan aplikasi di Pi mainnet. Kemudian yang selanjutnya protokol DeFi, pinjaman, peminjaman, kumpulan likuiditas, dan pembuat pasar otomatis. Kemudian yang selanjutnya NFT, kepemilikan digital yang dapat diverifikasi di blockchain Pi. Dan yang selanjutnya tokenisasi dunia nyata atau RWA, aset fisik yang direpresentasikan sebagai token digital di blockchain. Kemudian, seperti yang telah kami uraikan dalam liputan konsensus 2026 kami, ini adalah kemampuan yang dipresentasikan oleh kedua pendiri Pi kepada lebih dari 20.000 peserta institusional di Miami dan sekarang sedang diaktifkan di tingkat infrastruktur. Kemudian yang selanjutnya perombakan sistem operasi. Peningkatan sistem operasi versi utama secara menyeluruh di seluruh infrastruktur node terdistribusi, menghadirkan patch keamanan modern, peningkatan kinerja, dukungan jangka panjang yang lebih luas, dan kompatibilitas yang lebih baik.
dengan perangkat keras saat ini. Ini bukanlah pekerjaan yang glamor, tetapi menjalankan infrastruktur blockchain produksi pada sistem operasi yang ketinggalan zaman, menciptakan risiko keamanan dan stabilitas yang meningkat seiring waktu. Kemudian yang selanjutnya, migrasi berbasis data. Migrasi lapisan basis data mungkin merupakan komponen yang paling menuntut secara teknis dari ketiganya. PostgreSQL 16 memberikan peningkatan signifikan dalam efisiensi penyimpanan data, kecepatan query, dan skalabilitas horizontal. Kemampuan yang menjadi semakin penting seiring dengan meningkatnya volume transaksi Pi menuju penggunaan tingkat institusional. Migrasi ini melibatkan pemrosesan ulang data internal secara langsung di seluruh sistem terdistribusi. Elemen yang secara khusus disorot oleh tim inti Pi sebagai hal yang membuat peningkatan ini menjadi yang paling menantang hingga saat ini.